Halo guys, kembali lagi di Freelancer Edict. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas cara gue dapet $100 pertama di Fiverr. Jadi gue bakal ingetin dulu, jadi channel ini Freelancer Edict adalah channel dari seorang freelancer pemula di Fiverr dan hanya sharing pengalaman dan ilmu jika berhasil pada akun Fiverr yang punya channel ini. Jadi kita upload ketika kita sudah mempelajari, mencoba, dan berhasil. Nah, biasanya apa sih yang gue lakukan untuk mendapatkan $100 pertama di Fiverr? Jadi semua yang gue upload di channel ini nih adalah cara yang gue lakukan sehingga bisa mendapatkan $100 pertama di Fiverr selama 10 bulan. Tapi gue bakal ringkas lagi apa yang gue lakukan pada video ini. Nah, yang pertama, apa yang gue lakukan pada gig akun Fiverr gue. Jadi gue bakal kasih tahu apa aja yang gue lakukan di Fiverr gig gue. Jadi yang pertama adalah riset keahlian kita yang jarang ada di Fiverr. Riset yang gue lakukan yaitu gue harus tahu apa aja yang gue bisa dan pesaingnya dikit. Gue cari-cari apa aja yang gue bisa, gue cari berapa pesaingnya, dan akhirnya gue ketemu apa yang gue bisa dan pesaingnya sedikit, yaitu membuat logo streetwear atau urban clothing line atau logo brand streetwear. Nah, waktu gue bikin logo streetwear gig itu pesaingnya nggak sampai 700, cuma 690-an. Nah, di situ yang ngebuat gue dapet bayar lebih mudah. Yang kedua, gue riset kompetitor. Jadi pas gue tahu apa yang pesaingnya sedikit, yang gue lakukan adalah mencari keyword di gig para pesaing. Contohnya, jadi gue ambil 5 gig kompetitor yang muncul di page pertama. Gue cari keyword yang sering dipakai di 5 gigs tersebut. Contohnya, misalkan 5 gig itu ada 3 gig yang menggunakan keyword awesome logo dan 2 gig lainnya profesional logo. Jadi gue bakal ambil awesome karena 3 gig memakainya. Mungkin kalau profesional logo dipakai 4 gig dari 5 gig itu bakal gue ambil profesionalnya. Itu cara riset keyword kompetitor versi gue. Yang kedua, riset teks kompetitor. Jadi teks itu caranya hampir sama kayak sebelumnya. Gue buka 5 gig pesaing, scroll sampai bawah hingga muncul teks. Nah, di situ tuh banyak banget teksnya, maksimal. Dan gue pakai teks yang paling banyak digunakan pada 5 gig tersebut. Contohnya, di 3 gigs menggunakan teks logo streetwear urban clothing line. Kalau 2 gig lainnya logo awesome urban streetwear clothing line. Di sini kita bisa lihat teks mana yang harus kita gunakan untuk teks di gigs kita, yaitu urban streetwear clothing line. Karena 3 teks itu paling banyak digunakan di 5 gig tersebut. Langsung gue eksekusi. Setelah mendapatkan keyword untuk judul dan teks dari gig pesaing, selanjutnya gue ngebuat gig. Di judul gue masukkan keyword yang banyak digunakan, dan di bagian teks juga sama. Usahakan selain 2 itu, kalian harus memperhatikan deskripsi dan portofolio kalian. Deskripsi usahakan beritahu dengan detail dari gig itu tentang apa, berapa lama kalian berpengalaman di bidang tersebut, apa saja yang kamu bisa. Kayak logo, misalkan kalian itu gigsnya tentang logo tapi umum, kayak versatil, 3D, retro, vintage. Nah, kalian sebutin logo-logo, macam tipe-tipe logo yang kamu bisa, dan apa saja yang bayar dapat. Misalkan dua desain logo, 10 revisi,
3 hari pengerjaan, dan lain-lain. Dan untuk portofolio, usahakan buat yang menarik. Bisa lihat desain gig yang menurut kalian menarik. Usahakan menggunakan mockup, karena mockup menjadi bayangan para pembeli hasilnya bakal jadi seperti apa jika dibuatkan ke dalam mockup atau produk asli. Selain itu, gue juga ngelakuin hal yang di luar Fiverr, tapi mungkin ini secara tidak langsung berhubungan dengan akun Fiverr gue. Tadi gue udah jelasin apa aja yang gue lakukan terhadap gig gue, dan sekarang gue bakal jelasin yang gue lakukan di luar Fiverr yang berhubungan dengan gig gue. Biasanya gue share link ke media sosial. Ini pernah gue bahas cara promosi untuk gig kita. Jadi cara melakukannya bukan hanya send link di message atau sembarang post aja, tapi dengan menggunakan kata-kata promosi. Contoh gig gue kan tentang streetwear logo. Jadi itu gue contohnya, dalam pembuatan branding atau usaha sangat dibutuhkan untuk logo. Dibutuhkan logo karena logo adalah muka dari brand atau usaha kita. Kita dapat dikenal dengan logo kita. Pokoknya jelasin terus kenapa logo itu penting sampai akhirnya kalian kasih unjuk kalau kalian lagi promosi gigs kalian. Saya bisa buatkan logo untukmu dengan kasih harga normal, tapi seakan-akan ada diskon. Dan jika tertarik dibuatkan logo, kamu bisa kunjungi baru deh link gig kalian. Biasanya gue promosi pakai bahasa Inggris karena gue share ini ke media sosial, bukan ke teman-teman gue. Yang kedua, gue share portofolio gue. Sama kayak sebelumnya nih, usahain tampilkan yang pernah kita buat yang ingin dijadikan portofolio agar buyer percaya dengan hasil yang mereka akan dapat. Kalian bisa share portofolio kalian di website khusus portofolio seperti Behance, Instagram, Dribbble, dan letakkan link gig kalian di bawah portofolio atau deskripsi. Nah, yang terakhir nih, bersedekah. Beneran nih, pertama kali gue pecah telur 10 bulan yang lalu karena gue bersedekah lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba beberapa jam kemudian ada buyer yang chat dan minta dibuatkan logo, dan hasilnya gue mendapatkan dolar pertama kali dari Fiverr. Jadi mungkin saja kalian sudah berusaha dengan yang kalian lakukan, tetapi rezeki kalian tertutup akibat dosa kalian. Makanya bersihkan dosa kalian dengan cara bersedekah. Gue ringkas lagi. Di dalam Fiverr yang gue lakukan, riset teks, judul pesaing, buat portofolio menarik, tulis deskripsi yang menarik. Di luar Fiverr, bersedekah, promosi dengan share link gig kita dengan teknik promosi biasanya. Dan itulah yang gue lakukan terhadap gig gue dan yang gue lakukan di luar gig gue tapi berhubungan dengan Fiverr. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba. Jangan lupa klik share, subscribe, dan juga komen jika masih bingung. Terima kasih.